Halo guys, balik lagi dengan gue Jonathan. Dan kali ini gue akan nge-review keyboard Funtech Optilux MK884 ini. Jadi keyboard ini adalah keyboard full size dari Funtech yang menggunakan switch optikal yang berwarna oranye yang akan gue bahas nanti, dan juga memiliki fitur RGB dan juga side glow. Oke, sekarang kita akan mulai dari keycaps. Keycaps di keyboard ini adalah 1 mm ABS double shot yang memiliki pad printing di Stud Legends keycapnya, dan juga untuk keycapsnya sendiri memiliki tekstur yang cukup halus. Untuk font di keycap ini bisa dibilang agresif atau yang biasa diasosiasikan dengan gamer font, yang gue sendiri kurang suka. Tapi kalau misalnya kurang suka dengan keycapnya, bisa diganti dengan mudah karena layout yang digunakan adalah layout yang universal. Oke, sekarang kita akan ke casing keyboard ini. Untuk casing keyboard ini dia adalah floating design yang memiliki dua bagian untuk case-nya, top dan bottom case. Untuk top case di keyboard ini dia menggunakan bahan logam yang juga berfungsi sebagai plate di keyboard ini. Dan untuk bottom case-nya sendiri dia adalah plastik yang memiliki dua flip-up fit dan juga 4 rubber fit. Untuk build-nya sendiri bisa dibilang cukup bagus, tapi untuk beratnya hanya di 880 gram, yang untuk keyboard full size itu bisa dibilang cukup enteng. Sekarang kita akan ke switch-nya. Di keyboard ini dia menggunakan switch optikal yang berwarna oranye. Dan untuk tipe switch di keyboard ini adalah switch yang clicky. Untuk desain di switch keyboard ini, dia menggunakan stem MX dan juga memiliki box housing yang bisa mengurangi kemungkinan kontaminasi debu. Untuk switch optikal sendiri, dia itu adalah switch yang contactless, dan cara dia bekerja itu menggunakan cahaya infrared untuk mendeteksi registration dari switch tersebut. Benefit dari switch optikal sendiri adalah response time yang lebih cepat, cuman menurut gue itu hanya gimmick karena kita sebagai manusia tidak bisa membedakan 0, sekian milisecond. Untuk sistem klik di keyboard ini cukup menarik. Gue nggak terlalu paham sih cara kerja kliknya bagaimana. Cuman intinya tuh dia beda banget sama klik jacket yang misalnya di MX Blue, Gateron Blue, atau dengan klik bar yang seperti di KL-Box atau seperti keyboard optical Funtech yang lainnya. Sayangnya, switch di keyboard ini cukup wobble. Meskipun ada dua kaki tambahan di switch ini, tetapi tetap masih wobble-wobble gitu housingnya. Tapi kalau misalnya dipakai buat ngetik, nggak begitu berasa kok. Untuk stabilizer di keyboard ini dia menggunakan plate mount stabilizer yang bisa dibilang cukup rattly dan cukup berisik. Cuman untungnya keyboard ini kan clicky, jadi tidak terlalu noticeable. Nah, sekarang ke bagian yang paling asik menurut gue, yaitu membongkar keyboard ini. Pertama, kita bakal mulai dari melepas keycap. Lalu, skrup-skrup yang terletak di bagian atas keyboard yang memiliki dua tipe, Torx dan Phillips head. Dan setelah semua skrup lepas, bagian atas keyboard dan bawah keyboard dapat dilepas dengan mudah. Setelah kedua bagian case lepas, kabel JST yang dicolok di PCB dapat dilepas. Yang gue notice dari dua keyboard optikalnya Funtech ini yang dua-duanya sama-sama waterproof adalah di MK872 itu dia ada lem atau semacam silikon yang menutupi kabel JST-nya. Namun untuk di keyboard ini tidak ada. Untuk PCB di keyboard ini dia berwarna hitam, dan di bagian belakang PCB tidak terlihat banyak komponen. Dan juga ada LED untuk side glow di bagian samping kanan dan kiri PCB keyboard ini. Lalu di case keyboard ini memiliki dua plastik insert yang berwarna putih susu sebagai diffuser LED. Untuk PCB di keyboard ini dia juga memiliki fitur nano coating yang Funtech mengatakan dapat membuat keyboard ini lebih waterproof. Dan sekarang kita akan ke lighting. Untuk di keyboard ini dia memiliki 20 mode RGB yang dapat dikontrol menggunakan software atau secara onboard, dan juga ada 9 mode custom LED dengan cara memencet FN1 hingga 6 yang sudah diprogram dari pabrik, dan juga FN7 sampai 9 yang menggunakan mode custom. Untuk mengatur side glow di keyboard ini, dia menggunakan FN dengan escape, dan sayangnya di keyboard ini LED itu cukup redup dan tidak terang. Keyboard ini juga memiliki multimedia function yang dapat diakses menggunakan FN dengan F1 sampai F12. Software di keyboard ini dapat digunakan untuk mengatur lighting, mengganti fungsi setiap key, enable gaming mode, dan set makro. Terus fitur lain di keyboard ini adalah 100% waterproof. Ya, benar, 100% waterproof, bukan water resistant. Gua sendiri sangat tidak menyarankan membasahkan alat-alat elektronik Anda. Tapi ya, Funtech mengatakan ini waterproof, jadi gue mau gak mau harus ngetes juga. Dan abis gue tes sih bener sih waterproof. Abis gue basahin, gue keringin sebentar, terus gue pakai buat ngetik lagi masih oke-oke aja. Bahkan pas masih basah gue pakai buat ngetik masih enak-enak aja. Sekarang kita bakal ke aksesoris di keyboard ini.
Pas kalian buka box, kalian bakal dapat keycap puller, switch puller, dan juga manual. Untuk switch pullernya enggak banget, dia itu kegedean dan terlalu stiff. Dan untuk keycap pullernya sendiri yang plastik, yang gue sangat tidak rekomen karena itu bisa merusak keycap. Sekarang ke pengalaman gue menggunakan keyboard ini. Untuk typing feel-nya sendiri enak banget di harga segini. Apalagi switch-nya itu cukup menarik di bagian klik mekanismenya. Dan feel clicky-nya sendiri juga cukup enak. Apalagi dibandingkan dengan blue switch lainnya seperti Cherry Blue, Gateron Blue, atau Temu Blue. Pas gue pakai buat gaming, gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh. Cuman ya dari suaranya aja yang berisik banget. Jadi mungkin kalau kalian pakai mic, teman kalian bisa dengar. Atau mungkin dari ukuran juga yang gede. Jadi kalian yang punya meja kecil agak susah buat gerakin mouse-nya karena tempat buat mouse-nya lebih kecil. Tapi untuk gue sendiri, gue nggak ngerasa ada kekurangan dari ukurannya. Soalnya bisa dibilang meja gue gede banget dan cukup lah buat keyboard segede gini. Jadi apakah gue merekomendasikan keyboard ini ke kalian? Jawabannya adalah tergantung. Kalau kalian tidak terlalu peduli dengan suara dan juga tidak terlalu peduli dengan ukuran, keyboard ini bisa dibilang cocok untuk kalian. Untuk keyboard clicky di harga segini, gue masih belum ngeliat yang lebih enak dibandingin ini untuk typing feel-nya. Cuman ya kekurangannya mungkin di desainnya yang tidak semua orang bakal suka. Lalu untuk lightingnya cukup redup. Lalu untuk keycap yang fontnya gue sangat gak suka. Dan juga untuk stabilizer yang sangat rattle. Itu aja dari gue. Thank you udah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka. Dan juga untuk typing test akan gue sisipkan setelah ini. Thank you.